Mbak Felicia, kita kembali menyaksikan di layar kaca ini sedang dilaksanakan prosesi. Ini kalau boleh tahu prosesinya seperti apa nih beberapa jam ke depan? Kalau beberapa jam ke depan nih kalau terdengar dari saya sepertinya lagi litani para kudus nih sepertinya. Dan kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Romo, ini kan akan dibuka untuk para umat juga untuk bisa datang melayat, melawat, dan nanti malam tadi ada rosario. Jadi mungkin ini pasti akan doa-doa dan terus berdoa sampai akhirnya nanti tanggal 26 itu kan akan ada pemakaman beliau. Jadi mungkin akan ada misa requiem atau misa arwah, dan di Indonesia sendiri dari Kuskupan Agung Jakarta sudah menghimbau kalau akan ada misa requiem itu di hari esok jam 6 sore. Itu akan dipimpin oleh uskup dari Nuncio dari Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia dan gereja-gereja di Paroki Kuskupan Agung Jakarta dan mungkin juga seluruh Indonesia barangkali ya juga dihimbau untuk melakukan hal yang sama. Oke. Lalu untuk prosesinya sendiri ini berapa lama, Mbak? Wah, kalau untuk prosesinya sendiri saya kurang tahu karena pastinya akan panjang dan melihat tadi sendiri banyak sekali umat yang datang untuk melawat. Mungkin kalau saya kebayangnya seperti pada waktu Queen Elizabeth meninggal, itu kan juga jadi dibiarkan disemayamkan di situ, kemudian banyak orang-orang yang juga datang. Nah seperti ini lagi ada prosesi untuk digunakan dupa, untuk didoakan. Jadi mungkin setelah prosesi ibadah ini selesai, kemudian baru mungkin boleh orang-orang lain untuk mendekati dan berdoa seperti itu. Baik, Mbak. Ini adalah pertanyaan yang paling saya ingin tanyakan. Apa? Beliau ini merupakan tokoh yang memegang perut Mbak saat beliau ini datang ke Indonesia. Setelah 2 tahun tidak mengandung, setelah pernikahan itu dan akhirnya setelah dipegang oleh Paus Fransiskus, Mbak mengandung sekarang. Boleh ceritain nggak, Mbak? Iya, sebenarnya kalau dibilang beliau memegang perut saya, tidak juga. Tapi pada waktu itu, jadi setelah acara itu sudah mau selesai, kita sebagai seorang host pasti kan berusaha untuk tetap profesional. Dan karena saat itu beliau kunjungannya adalah untuk bertemu dengan para penerima manfaat organisasi sosial. Jadi saya tetap menunggu dan berdiri di depan untuk standby. Kemudian salah satu pengawalnya bertanya sama saya, "Kamu sudah bertemu dengan dia?" Saya bilang belum. "Ayo ikut mengantri ke belakang, saya hantar." Jadi saya adalah orang hampir terakhir yang bersalaman dengan beliau. Baik Mbak, sebentar ya Mbak. Ya. Ini kita melihat dulu ke layar kaca, di mana ini juga merupakan bagian dari prosesi dari ketika seorang paus tutup usia tentunya. Dari jurnalis TV One yang mengabarkan juga pemirsa bahwa prosesi dari penghormatan terakhir Paus Fransiskus ini terbilang sederhana daripada paus-paus sebelumnya yang tutup usia. Di mana yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan Kardinal Kevin Farrell yang tentunya memimpin prosesi dari penghormatan terakhir Paus Fransiskus.
Dan pemirsa, ini merupakan altar di Basilika Santo Petrus tentunya, di mana tadi kita sudah melihat prosesi pemindahan jenazah dari Paus Fransiskus, tepatnya dari gereja Santa Marta menuju ke gereja Santo Petrus. Di altar ini pemirsa tentunya akan dilaksanakan berbagai prosesi untuk memberikan penghormatan terakhir pada Paus Fransiskus. Dan umat nantinya akan diberi kesempatan memberikan penghormatan terakhir hingga hari Jumat pukul 7 malam waktu Roma, Italia. Ya Mbak Felicia, ini bisa dilihat ya di layar kaca bahwa ini ada altar yang dimana di bawahnya ini merupakan makam dari Santo Petrus. Betul. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak tentang makam dari Santo Petrus ini. Santo Petrus ini kita menyebutnya adalah paus pertama. Kita bisa bilang Santo Petrus itu adalah murid kesayangan dari Tuhan Yesus. Dan kalau mengetahui kisahnya, Santo Petrus sendiri ini adalah murid yang benar-benar gambaran manusia pada umumnya. Dia juga punya keraguan, dia juga punya ketakutan, tapi dia punya iman yang kuat dan kepercayaan yang teguh akan Tuhan Yesus sendiri. Dan di bawah sana ada tulang belulangnya makam dari Santo Petrus. Makanya gereja juga didirikan di situ, dan kemudian penerus-penerusnya juga berada di sana, para paus. Jadi juga kembali ya melakukan prosesi mendoakan juga ya? Iya, ini sepertinya akan membacakan Injil. In illo tempore sublevatis oculis in celum orabit Iesus dicens Pater quod distimi volo ut ubi ego sum et illis in mecum ut videam claritatem meam quamde distimi quia dilexisti me ante constitutionem mundi. Pater iuste et mundus te non cognovit, ego autem te cognovit, et hi cognoverunt, quia tu me misisti. Et notum feci eis nomen tuum, et notum faciam, ut dilexio, qua dilexisti me, in ipsit sit, et ego in ipsit. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
Fratelli e sorelle, eleviamo ferventi suppliche a Dio Padre perché accolga il nostro pastore defunto nella dimora eterna e accresca la nostra fede nella risurrezione dei morti. Dominum de precemur, te rogamus audimus. Per il defunto Papa Francesco, perché il Principe dei Pastori, che sempre vive per intercedere per noi, lo accolga benigno nel suo regno di luce e di pace. Dominum de precemur, te rogamus audimus. Per la Santa Chiesa di Dio, perché, fedele al suo mandato, sia fermento di rinnovamento in Cristo della famiglia umana. Dominum de precemur, te rogamus audimus. Per i popoli di tutte le nazioni, perché nel rispetto della giustizia formino una sola famiglia nella pace e siano uniti da sentimenti fraterni. Dominum de precemur, te rogamus audimus. Per tutti noi che siamo qui riuniti in preghiera, perché ci ritroviamo un giorno insieme nel regno dei cieli. Dominum de precemur, te rogamus audimus. Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Exaudi nos Deus salutaris noster, una cum omnibus sanctis te deprecantes, et animam famulum tuo Pape nostri Francisci, qui ecclesia orationes es confisus, electorum tuorum iunge consortio, per Christum Dominum nostrum. Requiem aeternam dona ei, Domine. Luce Dei. Requiescat in pace. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcetur, extres nostra salve. Allegramus, exules Kyrie,
Baik, kita sudah terhubung dengan Romo Bonaventura di Vatikan. Romo, bagaimana jalannya prosesi ini? Ya, prosesi ini sekarang sedang berlangsung di Vatikan. Telah dimulai dari tadi pagi jam 9 dipimpin oleh Kardinal Farrell. Itu kita bisa merasakan bagaimana ekspresi iman yang sangat mendalam. Ekspresi iman dari semua umat Katolik yang hadir di lapangan Santo Petrus. Tadi ketika Paus keluar dari Kapela Santa Marta, itu ada sebuah silensio, ada sebuah hening akan duka, tetapi juga hening akan kepercayaan kepada Kristus yang bangkit. Ada begitu banyak umat, bisa kita lihat, saksikan juga secara live, ribuan orang telah berkumpul di lapangan Santo Petrus. Jadi prosesi ini akan berlangsung sekarang dengan doa-doa yang telah dipimpin oleh Kardinal Farrell La Carmelin, bukan, kali ini dipimpin oleh Kardinal Dekan, yaitu Kardinal Giovanni Battista Re. Dan seluruh acara ini kemudian dilanjutkan dengan diberi kesempatan kepada semua umat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Jadi untuk jadwalnya hari ini Basilika Santo Petrus tetap dibuka sampai jam 12 malam. Ya. Baik Romo, tadi sepanjang perjalanan pemindahan jenazah dari Paus Fransiskus itu ada iringan seperti nyanyian atau doa ya. Nah ini makna dari doa tersebut apa, Romo? Makna dari doa-doa itu adalah doa-doa Mazmur. Mazmur adalah nyanyian Daud kepada Tuhan. Jadi makna-makna doa itu adalah doa bagaimana kita sebagai kita sebagai umat Allah mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi doa-doa yang didaraskan oleh Daud kepada Tuhan itu sebagai bentuk kepercayaannya. Mazmur adalah doa-doa yang sangat kaya. Dalam Mazmur itu ada ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan, tetapi juga berisi lamentation. Lamentation itu seperti berbicara kepada Tuhan seperti seorang anak, seperti seorang misalnya ada kepuasan, ada ketidakpuasan. Jadi doa-doa Mazmur itu doa-doa yang benar-benar manusiawi, doa-doa yang benar-benar mewakili perasaan manusia. Jadi ada naik pasang surut kehidupan manusia itu diwakilkan dengan doa-doa Mazmur. Itu makanya tadi Mazmur-Mazmur yang begitu panjang didaraskan sepanjang prosesi itu sampai ketika Paus masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Baik Romo, jika kita melihat sekarang berarti ini prosesinya tinggal apa lagi Romo? Untuk prosesi berikutnya sekarang seperti saya katakan tadi bahwa diberi kesempatan kepada semua umat untuk melayat. Jadi sudah tidak ada doa-doa lagi. Jenazah Paus Fransiskus akan tetap disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Sebentar dari tadi jam 11 diberi kesempatan kepada semua umat. Sekarang dari jam 11 waktu Roma sampai jam 12 malam waktu Roma. Kemudian besok juga diberi kesempatan seperti biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Lalu kemudian ditutup dengan hari Jumat, sepertinya dia lebih sedikit, kemudian ditutup dengan misa pemakaman yang akan diadakan pada jam 10 hari Sabtu. Baik Romo, jika kita melihat dari kabar yang beredar memang Paus Fransiskus ini mempunyai prosesi yang lebih sederhana. Apa saja perbedaan dari paus-paus yang sebelumnya Romo? Ada begitu banyak perbedaan yang diberikan oleh Paus Fransiskus atas kemauan sendiri dari Paus Fransiskus. Yang pertama, kalau kita perhatikan, pada zaman paus-paus sebelumnya, kita bisa menyaksikan selama ini ada pemakaman Paus Yohanes Paulus II, lalu kemudian pemakaman Paus Benediktus. Itu ketika dia disemayamkan di Vatikan, itu dia tidak berada dalam peti. Dia tidak berada dalam peti, jadi dia berada di atas sebuah
tempat, lalu kemudian umat bisa melihatnya secara langsung. Jadi paus itu tidak berada dalam peti. Itu menunjukkan waktu itu, menunjukkan kekuasaannya, jadi kemewahannya. Paus Fransiskus mau menyederhanakannya dengan menempatkan dia di dalam peti. Jadi itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia sama seperti manusia-manusia lainnya. Jadi dia adalah manusia yang sederhana. Kita bisa perhatikan ketika kita di gereja, ketika dibawa tubuh, biasanya di Roma, kami yang berkarya di Keuskupan Roma, jikalau ada yang meninggal, itu misa arwahnya selalu di gereja. Dan tubuh dari jenazah itu disemayamkan di dalam peti, sama seperti yang sedang terjadi dengan Paus Fransiskus sekarang. Lalu kemudian perbedaan lain itu juga terletak pada petinya. Untuk paus-paus sebelumnya, sebelum Paus Fransiskus, peti itu berlapis 3. Yang pertama itu peti dari kayu jati, kemudian dari timah, lalu kemudian dari kayu jati yang berikutnya. Jadi ada 3 lapis peti untuk menempatkan jenazah seorang paus. Tetapi kali ini Paus Fransiskus dia menyederhanakannya saja dengan hanya menempatkan jenazah paus dalam satu peti. Jadi dengan demikian kita bisa melihat sekarang peti yang sangat sederhana, peti jenazah sama seperti peti jenazah dari kebanyakan orang lainnya. Baik Romo, jika dilihat kembali di Vatikan, terlihat ini ada orang-orang yang berbaju ungu putih, lalu ada yang merah putih atau kardinal. Ini perbedaannya seperti apa, Romo? Perbedaannya itu pada tingkatan role atau tugas-tugas mereka dalam gereja. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu yang berbaju merah, itu mereka itu adalah kardinal. Para kardinal itu adalah kolaborator yang sangat dekat dengan paus, dan ini dipilih oleh paus. Mereka adalah uskup yang kemudian diangkat menjadi kardinal. Kemudian dari para kardinal ini, merekalah yang kemudian yang masuk dalam konklav untuk kemudian memilih paus-paus yang baru. Untuk sekarang di seluruh dunia kita ada 252 kardinal, dan dari 252 kardinal ini ada 135 yang punya hak suara, yang bisa memilih dan dipilih, yang bisa memilih dan dipilih menjadi paus, karena mereka berumur di bawah 80 tahun. Sementara yang berpakaian ungu ini, mereka itu adalah uskup. Jadi uskup itu adalah pemimpin dari sebuah keuskupan atau yang diangkat oleh paus untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di Vatikan. Jadi makanya kita bisa melihat ada perbedaan warna-warna dari ornamen yang mereka gunakan. Baik, selain kardinal yang di bawah 80 tahun yang boleh mengikuti konklav, ini apakah ada regulasi lain, Romo? Regulasi lain tidak ada, karena regulasi yang pasti itu bahwa semua kardinal yang berumur di bawah 80 tahun boleh masuk dalam konklav untuk kemudian dipilih menjadi kardinal. Ada satu pengecualian kali ini, karena Kardinal Giovanni Battista Re itu sepertinya dia sudah berumur 90 tahun, tetapi dalam tupoksinya sebagai ketua Dewan para Kardinal, dialah yang mengorganisir konklav. Tugas dia itu mengorganisir konklav, memanggil semua para kardinal, dan kali ini dia dalam artian tertentu, dia yang mengambil alih bersama dengan Kardinal Carmelengo dan Dewan para Kardinal kekuasaan di Vatikan. Oleh karena itu, kali ini satu-satunya kardinal yang berumur di atas 80 tahun boleh masuk dalam konklav adalah Kardinal Dekan, yaitu Kardinal Giovanni Battista Re. Nanti kita bisa melihatnya hari Sabtu ketika dia memimpin perayaan pemakaman paus. Baik, selain dari tentunya wafatnya Paus Fransiskus ini, apakah ada perbedaan dari kota Vatikan, maksud kami negara Vatikan itu sendiri, selain dari bendera yang ada di setengah tiang? Benar-benar, negara Vatikan ini Prime Minister Meloni kemarin telah menyampaikan bahwa di Vatikan itu telah diadakan 5 hari berkabung. Jadi 5 hari berkabung nasional
bendera diturunkan, jadi situasi negara juga dalam keadaan berkabung secara nasional, itu perbedaannya. Lalu kemudian sebagai sebuah negara Katolik tentunya bisa dirasakan juga di paroki-paroki seperti di paroki saya, umat berdatangan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus meskipun kami hanya menyiapkan gambar Paus Fransiskus di gereja, sama seperti yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi umat baik kalau yang bisa datang ke Vatikan, mereka datang ke Vatikan, tetapi yang lainnya juga bisa mengunjungi gereja-gereja. Karena gereja-gereja itu disediakan juga tempat di mana umat bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Karena sebagaimanapun Paus Fransiskus adalah uskup keuskupan Roma. Jadi umat Paus Fransiskus yang paling dekat adalah umat-umat yang berada di kota Roma. Demikian pula kami yang bertugas di keuskupan kota Roma, kami adalah imam-imam yang bekerja langsung di bawah uskup kami, yaitu Paus Fransiskus. Baik, lalu sebelum terlaksananya konklav, ini siapakah pimpinan tertinggi di negara Vatikan? Setelah konklav, meninggalnya Paus Fransiskus, seluruh tugas-tugas, seluruh jabatan-jabatan yang ada di Vatikan itu hilang dengan sendirinya. Jadi tidak ada pemimpin tertinggi, tetapi untuk menjaga keseimbangan gereja pada saat pertama kali ketika Paus meninggal itu seluruh kegiatan dan proses-proses lainnya yang berkaitan dengan pemakaman itu dipercayakan kepada Kardinal Carmelengo. Kardinal Carmelengo adalah kepala rumah tangga urusan Vatikan. Itu kepada dia. Tetapi yang menjadi pemimpin gereja sekarang itu adalah Dewan para Kardinal. Mereka adalah pemimpin gereja untuk saat ini. Baik, lalu untuk prosesi konklavnya sendiri, Romo, ini akan terlaksana berapa lama nantinya? Berdasarkan aturan itu konklav itu akan terjadi 15 hari dan tidak boleh lebih dari 20 hari setelah kematian Paus. Jadi ada dua figur utama seperti yang saya jelaskan pertama tadi, ada dua figur utama yang menjadi pemimpin gereja saat ini, baik itu dari Dewan Kardinal, itu ada Carmelengo dan Kardinal Dekan. Yang mengatur konklav itu nanti adalah Kardinal Dekan. Kardinal Dekan itu Kardinal Giovanni Battista Re. Baik, Romo, untuk prosesi konklavnya sendiri, ini di dalamnya seperti apa, Romo? Ya, konklav itu nanti kita tidak akan bisa melihat bagaimana proses itu terjadi, karena itu akan dilaksanakan dengan sangat rahasia. Konklav itu akan diadakan di Kapel Sistina. Di Kapel Sistina itu adalah kapel yang sangat megah di mana Michelangelo membuat lukisan-lukisan yang sangat terkenal itu. Jadi kita bisa pada saat-saat tertentu ketika situasi sudah tenang, biasanya juga itu dibuka untuk umum agar bisa mengunjungi sebagai turis. Jadi di dalam Kapel Sistina itu akan diadakan konklav. Di dalam Kapel Sistina, para kardinal akan berkumpul dan lalu kemudian mereka memberikan voting atau pemilihan paus yang baru. Dalam Kapel Sistina kita tidak punya akses, jadi nanti mungkin media bisa melihatnya ketika ibadat-ibadat awal pembukaan konklav. Tetapi ketika konklav berlangsung dan sepertinya Ketua Liturgi Vatikan itu akan menutup pintu Kapel Sistina, dan setelah dia menutup pintu itu tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kapel itu selain para kardinal. Demikian. Baik, terima kasih Romo Bonaventura di Vatikan langsung. Selamat kembali beraktivitas, Romo. Terima kasih dan salam untuk semuanya. Dan pemirsa, kabar khusus akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.